Saya tidak mungkin untuk menampilkan video yang viral itu, tetapi sebagai ilustrasi begini. Ini anak korban, namanya Davin, suruh terlentang, ya, telungkup di sini di aspal. Disuruh terlentang? Iya, bukan tengkurap begini, ya, di aspal, di jalanan. Ini kepala saudara, kepala Davin. Kemudian Mario yang menjadi tersangka sekarang, ini menendang dari sisi kiri kepalanya. Yes. Seperti nendang bola begitu. Seperti nendang bola dengan sekuat tenaga, saya lihat. Ya. Kemudian dia kembali lagi ke sebelah kiri. Dia tendang sekuat tenaga. Masya Allah, anak ini sudah tidak berdaya, Gus. Kemudian dia di atas kepalanya, dia injak. Coba, apa yang Anda bisa bayangkan kalau itu bukan perlakuan sadis dan biadab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang bersama dengan Gus Saifuddin, Ketua PCNU DKI Jakarta Pusat. Apa kabarnya, Gus? Alhamdulillah, Pak Yusuf, Mas. Ya, alhamdulillah, Gus. Ya, saya merasa terhormat ini dijamu di kantor PCNU DKI Jakarta Pusat ini. Terima kasih kehadirannya, Pak Yusuf. Pemirsa, tidak hanya menjadi ketua PCNU DKI Jakarta Pusat, beliau adalah salah satu cucu Kiai Haji Abdul Wahab. Sebagaimana kita ketahui, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah pendiri NU, ahli strategi dan ahli organisasi. NU bisa sebesar ini ya salah satunya adalah kiprah dari beliau. Nah, ini saya berhadapan dengan cucunya gitu. Gus, begini, ternyata kita penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak yang beberapa waktu lalu sudah dicopot jabatannya oleh Sri Mulyani terhadap anak salah satu pejabat tinggi Ansor. Dan menurut saya ini adalah penganiayaan atau perlakuan yang biadab, sadis, tanpa ada perikemanusiaan. Saya tidak mungkin untuk menampilkan video yang viral itu, tetapi sebagai ilustrasi begini. Ini anak korban, namanya Davin, suruh terlentang, ya, telungkup di sini di aspal. Disuruh terlentang? Iya, bukan tengkurap begini, ya, di aspal, di jalanan. Ini kepala saudara, kepala Davin. Kemudian Mario yang menjadi tersangka sekarang, ini menendang dari sisi kiri kepalanya. Yes. Seperti nendang bola begitu. Seperti nendang bola dengan sekuat tenaga, saya lihat. Ya. Kemudian dia kembali lagi ke sebelah kiri. Dia tendang sekuat tenaga. Masya Allah, anak ini sudah tidak berdaya, Gus. Kemudian dia di atas kepalanya, dia injak. Coba, apa yang Anda bisa bayangkan kalau itu bukan perlakuan sadis dan biadab? Gus, darah saya memuncak ini. Darah saya mendidih. Bukan apa-apa. Ada generasi muda seperti ini. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah komentar terhadap kejadian ini, dan bagaimana sikap Anda sebagai cucu pendiri NU dan juga sebagai ketua PCNU. Baik, saya memang tidak sanggup untuk melihat video itu, walaupun ada orang yang kirim. Tentu ini kekerasan yang sangat sadis seperti yang diceritakan. Jadi saya baru hari ini melihat gambaran yang apa disampaikan oleh Pak Yusuf, ya. Ini sungguh-sungguh biadab. Tentu yang pertama itu saya
marah pastinya melihat kejadian seperti ini. Ini sungguh-sungguh biadab. Di luar nalar kita gitu kan. Kita sebagai manusia, Allah itu memberikan semacam hati ya. Kita itu melihat binatang saja terkapar itu kita tidak tega. Apa ini seorang manusia diperlakukan seolah-olah melebihi dari binatang? Masya Allah. Ini jangan tidak boleh terjadi. Bukan karena dia adalah seorang anak Ansor Bansar. Siapapun itu, gitu kan. Ini tidak boleh kita memperlakukan orang itu seperti binatang. Ini di luar nalar kita. Kita harus memanusiakan manusia. Semarah apapun kita, menghadapi masalah apapun kita, itu tidak boleh dengan cara amarah. Yang ada adalah nanti rugi, malu, penyesalan. Ini. Dan saya melihat apa yang dilakukan itu seolah-olah menghentakkan seluruh bangsa Indonesia. Saya pikir ini bangsa yang besar ini, yang punya semacam kesopan santunan, etika, yang sangat betul-betul menghargai, tiba-tiba ada yang dipertontonkan oleh seseorang dengan cara seperti itu. Lebih sadisnya lagi, ironisnya lagi, itu dilakukan oleh seorang anak pejabat. Betul Gus. Ya pemirsa, ini anak sudah tidak berdaya Gus. Sudah tidak berdaya, masih ditendang, masih kiri kanan ditendang dan diinjak. Ini yang menurut saya itu ya, pemirsa, emosi rakyat Indonesia itu memuncak, warga Nahdliyin memuncak emosinya. Walaupun belakangan yang saya lihat bahwa ayahnya Mario, salah satu pejabat Ditjen Pajak itu meminta maaf terhadap Ansor Bansar, Nahdlatul Ulama, kemudian dan lain-lain. Tetapi menurut saya ini masih tidak bisa masuk nalar. Apa sebetulnya Gus yang terjadi yang terjadi pada bangsa ini sehingga anak muda ini seolah-olah lepas kontrol, lepas emosi dan tidak ada kendali itu? Pertama, walaupun mereka minta maaf ya orang tuanya, tapi bukan berarti akan menghilangkan proses hukumnya. Betul. Kami selaku Ketua PCNU Jakarta Pusat, di samping mengecam, saya minta agar aparat hukum bisa memproses ini dengan hukum yang setimpal, artinya sesuai dengan undang-undang. Jangan karena dia anak salah satu pejabat, terus hukum itu menjadi tumpul ke bawah, tajam ke atas. Ini tidak boleh. Jadi semua saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk benar-benar mengikuti proses ini. Karena ini cukup sekali. Ini saja, jangan sampai terulang kembali gitu. Betul. Ini. Dan kabarnya begini Gus, Ananda David itu usianya sekitar 16 dan 17 tahun lah sekitar. Masih di bawah umur berarti. Ini sampai sekarang itu masih belum siuman, mungkin masih koma ya. Masih koma. Dan ini dahsyat ini secara psikologis. Andai pun Ananda David katakan sembuh, traumanya kan luar biasa ini buat anak ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Gus yang perlu dilakukan oleh anak muda, oleh anak-anak NU kalau kita merujuk terhadap akhlakul karimah yang dilakukan oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Sebelum ke sana sih saya memang minta ke seluruh masyarakat, khususnya pemerintah, khususnya Komisi Perlindungan Anak untuk mereka harus konsen juga terhadap permasalahan ini gitu kan. Karena ini juga kalau dilihat dari umur sepertinya di bawah sekitar 16-17 lah gitu. Mungkin memasuki 17 tahun. 17 tahun. Masih anak-anak lah itu Masih anak-anak. Nah, ini pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak harus benar-benar fokus mengawal proses ini supaya ini tidak terulang lagi. Yang kedua, kita harus mencari tahu nih
Kenapa sebagai bangsa ini harus hilang kepribadian luhur kita, gitu kan? Sebagai bangsa yang sangat menghargai orang, gitu loh. Iya, iya. Ini ada apa begitu kan? Mungkin menurut saya ini ya, tapi perlu ini diskusi lebih panjang ya. Iya. Dengan keterbukaan seperti sekarang ini ya, dengan media dan global, sehingga orang itu banyak menggunakan internet, ini ada ekses negatif kalau kita tidak menyikapi dengan dewasa. Iya, iya. Banyaknya orang itu belajar di media, sehingga kita kadang-kadang mencontoh tokoh-tokoh kekerasan gitu kan. Iya, iya, iya. Sehingga kadang-kadang anak-anak ini, maaf aja, kan belum waktunya biasanya main game. Di situ main gamenya itu kan kekerasan itu. Iya, betul. Iya, iya. Dia takutnya, ya mungkin perlu makanya ini harus dibuka tuntas gitu loh. Iya, iya. Apa penyebabnya di balik itu gitu kan. Karena jangan sampai ini menjadi gunung es ya. Nggak taunya banyak yang kejadian-kejadian seperti ini. Iya, iya. Apakah itu memang pengaruh dari misalkan game atau nonton-nonton video-video yang mengandung kekerasan begitu kan? Karena jangan sampai melihat game yang pertarungan yang seperti di game, kalau kita lihat itu yang sadis itu diterapkan di dunia luar gitu kan? Iya, iya, iya. Yang ketiga adalah kenapa orang itu terlalu cepat merespon sesuatu itu dengan cara-cara keras gitu loh. Kekerasan Gitu. Ya. Kita sering menemukan video-video ya, perilaku-perilaku, tidak hanya ini gitu kan, perilaku-perilaku di jalanan gitu kan, yang dengan cepat emosi. Ini yang juga perlu kita harus menyikapi gitu kan. Karena bangsa ini kalau harus punya, artinya hilang budaya leluhur kita yang sopan dan baik, itu kan saya selalu ingat itu apa yang disampaikan orang-orang tua kita dulu. Kalau orang sudah hilang asal usul, tidak tahu sejarah, bahkan hilang budaya leluhur kita seperti ini, itu seperti orang atau seperti pohon yang tidak punya akar, mudah rapuh dan mudah tumbang atau akan tercabut dari akarnya. Ini kan seperti ini gitu loh. Akhirnya bangsa ini akan rusak dan hancur kalau kita sendiri tidak bisa mampu mempertahankan budaya yang baik gitu. Ya, betul Gus. Ya pemirsa, ada lagi sebutnya tragisnya. Jadi ketika terjadi penganiayaan, itu salah satu kawan menurut berita itu memvideokan. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau di ajaran NU itu bagaimana ini Gus? Waduh, ini jauh ajaran dari Nahdlatul Ulama dan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau bahkan budaya bangsa Indonesia. Bagaimana kita ini apa penyakit ya menurut saya kita. Kita merasa puas di atas penderitaan orang lain, ini bahaya. Ini ada perilaku baru menurut saya. Gimana kita itu melihat suatu peristiwa kejadian yang ini, tapi kita tidak tergetar hatinya gitu loh. Tidak ada empati. Ada orang kecelakaan gitu kan, malah kita selfie dengan orang-orang kecelakaan. Ini kan sama kejadian begitu. Ada kebakaran, tapi di foto kebakarannya kita tidak membantu gitu kan. Nah ini yang jauh dari perilaku-perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya pemirsa, kasus ini memang menyedot perhatian, termasuk juga Bu Sri Mulyani, kemudian juga Gus Yakut sebagai ketua Ansor dan juga Menag datang, kemudian juga PBNU, semua merasa prihatin terhadap kasus penganiayaan ini. Dan satu lagi Gus sebetulnya ya, yang menjadi sorotan netizen dan media, ini anak pejabat Ditjen Pajak bernama Mario ini memang suka mempertontonkan kemewahan, dan itu luar biasa. Ketika mendatangi itu menggunakan mobil Rubicon. Itu luar biasa. Itu Rubicon itu berapa itu harganya? Nah itu ada enggak sih sebetulnya korelasi antara perilaku anarkisme dan hedonisme gitu kan ya? Bagaimana ini Gus? Ya inilah yang kita prihatin ya. Perilaku hedonisme itu yang sering kita
lagi-lagi ini memang media sosial ya kan, menjadikan orang kita itu mencontoh kepada perilaku-perilaku yang jauh dari ajaran Islam. Apalagi itu hedonisme yang dipertontonkan oleh seorang anak pejabat. Bahkan tidak hanya anak pejabat kita masih kadang-kadang ada mempertontonkan kemewahan. Iya, sementara rakyat itu sementara miskin. Bagian sana ada yang masih miskin. Bahkan ya di Jakarta sendiri atau di Indonesia itu ada yang masih di bawah garis kemiskinan ekstrim. Ekstrim itu apa? Ada sekelompok orang yang tidak mampu untuk makan dan minum. Iya, iya. Sementara ada anak pejabat atau pejabat berperilaku seperti itu. Kita tahu bahwa kekayaan yang diperoleh itu atau bahkan gaji itu kan gaji dari rakyat. Iya, iya. Bagaimana mereka itu mendapatkan kekayaan atau gaji dari rakyat terus menyombongkan kepada rakyatnya? Iya, iya. Ini harus jadi pelajaran ini. Jadi yang sejahtera itu rakyatnya apa pejabatnya, Gus? Pejabatnya. Iya. Ya pemirsa, ini menjadi ironi di negeri yang katanya subur makmur, di negeri yang katanya memiliki sopan santun, tetapi kejadian di depan mata kita seperti itu. Jika Anda tidak menaruh simpati atau empati, mungkin Anda bagian dari perilaku itu. Saya bukan memprovokasi, tetapi mari kita menyatukan hati bahwa kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Atau jika Tuhan sudah marah, maka harta dan kekayaan akan dicabutnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kasus ini, Gus. Betul. Dan juga kita mengutuk terhadap perilaku penganiayaan yang dilakukan oleh Mario, anak pejabat Ditjen Pajak itu. Terima kasih, Gus. Ya, terima kasih Pak Yusuf Mars dengan Pada Suka TV menyuarakan kebenaran. Karena dari kebenaran itulah kita akan banyak belajar untuk menjadi, ternyata kita sebagai bangsa ini harus ada yang perlu dikoreksi untuk kebaikan ke depan lebih baik. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe Pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.